Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Anita. Saya dari kelas dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis. Materi ini saya bawakan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Nah, baik untuk komunikasi dan negosiasi bisnis, yaitu proses penyampaian untuk komunikasinya sendiri adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang relevan dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian kalau untuk negosiasinya sendiri yaitu adanya tawar-menawar antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang di mana yang saling menguntungkan. Nah, manfaatnya itu apa sih komunikasi dan negosiasi ini? Untuk komunikasi dan negosiasi bisnis itu mendukung hasil kerja dengan memperjelas informasi, menghindari kesalahpahaman. Karena biasanya kalau tidak ada komunikasi ataupun negosiasi seperti ini, biasanya banyak sekali miskomunikasi yang terjadi. Kemudian membangun hubungan profesional yang baik serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja sih komponen komunikasi sendiri? Komunikasi itu mempunyai beberapa komponen. Nah, komponen komunikasi itu adalah elemen yang sangat penting dalam proses komunikasi. Jadi di setiap komunikasi selalu ada elemen-elemen ini. Biasanya komunikasi itu kita ada komponen yang namanya komunikator, yaitu orang yang menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Kemudian ada pesannya, informasi yang dikirimkannya seperti apa. Kemudian ada komunika, yaitu orang yang menerima pesannya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada saluran atau medianya. Biasanya medianya itu berbentuk surat kah, atau misalnya berbentuk teks tertulis di WhatsApp seperti sekarang, atau misalnya by email, atau misalnya di surat kabar dan sebagainya. Nah, kemudian ada feedback, yaitu respon dari penerima pesannya sendiri. Biasanya ada respon-respon tertentu, baik dari WhatsApp, email, ataupun media sosial. Itu biasanya kita merespon. Nah, cara meresponnya juga berbeda-beda. Kemudian ada notes atau hambatan dalam proses komunikasi. Nah, untuk hambatan ini tergantung dari bentuk komunikasinya sendiri menggunakan media apa. Nah, kemudian selanjutnya ada konteks, situasi atau latar belakang komunikasi. Nah, contohnya, ini saya mengambil contoh dari perusahaan yang saya sempat bekerja. Ini adalah suatu perusahaan dengan background perusahaan pendidikan ya khususnya. Kita pendidikan bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Jadi memang di sini kita diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk cara penyampaian pesannya sendiri, kita biasanya menggunakan email untuk agenda-agenda tertentu. Nah, email itu untuk apa saja? Biasanya kalau email kita gunakannya untuk komunikasi antar center, kemudian komunikasi dengan head office, kemudian komunikasi dengan para orang-orang sentral. Nah, kemudian isi dari informasinya seperti apa? Biasanya kita menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang memang digunakan di perkantoran ya khususnya. Dan di sini kita menggunakan bahasa Inggris gitu untuk pesan yang kita gunakannya. Nah, kemudian untuk penerimanya seperti apa? Untuk penerimanya pun sama, merespon dengan menggunakan bahasa Inggris juga dan menggunakan kalimat yang formal dan jelas. Nah, medianya apa saja? Medianya kita di sini menggunakan email, kemudian WhatsApp. Nah, dua media ini yang memang kita gunakan setiap harinya. Kalau untuk email WhatsApp, emailnya sendiri itu kita gunakan di perkantorannya. Kalau untuk WhatsApp, biasanya kita gunakan dengan hubungan antara staff dan juga parents. Karena di sini kita konteksnya adalah tempat les bahasa Inggris ya. Jadi memang banyak anak-anak yang les di sana. Ada hubungan antara parents dengan konsultannya sendiri atau staff dari perusahaan yang saya bekerja itu. Nah, kemudian di sini ada feedbacknya atau responnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alat komunikasinya berupa WhatsApp, itu biasanya si parents ini akan merespon by WhatsApp. Tapi ada lagi yang memang parents yang merespon tidak di WhatsApp, melainkan dia langsung datang ke center untuk menanyakan informasi yang memang kurang jelas seperti itu. Nah, kemudian
di sini ada gangguan atau noise-nya. Nah, untuk gangguannya sendiri dari tempat saya bekerja adalah di mana saluran informasi ini akan sedikit terhambat ketika ada koneksi yang memang uh, terkena gangguan, misalnya kalau menggunakan media online seperti WhatsApp atau email seperti itu. Biasanya kita akan ada delay. Nah, kemudian selain itu gangguannya, hambatan dalam proses komunikasi ini adalah bahasa, di mana kalau misalnya informasi itu disampaikan menggunakan full bahasa Inggris dan langsung kita tuangkan kepada parents menggunakan informasi bahasa Inggris ini, parents tidak semuanya 100% memahami atau menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kita memang harus mentranslate terlebih dahulu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita dari pihak staffnya sendiri kurang menguasai bahasa Inggris, itu akan menimbulkan miscommunication seperti itu. Nah, kemudian saluran komunikasi. Nah, untuk saluran komunikasinya sendiri di sini yaitu media atau cara pesan disampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya di sini ada lisan maupun tulisan, kemudian ada visual dan juga digital. Nah, untuk di perusahaan yang saya bekerja itu kita menggunakan semua saluran komunikasi yang saya cantumkan ini. Untuk rapat biasanya kita ada rapat untuk divisinya masing-masing, kemudian kita ada rapat yang memang dilakukan di setiap kuartal dengan orang Office atau HR atau dengan orang-orang sentral seperti itu. Nah, kemudian di sini ada email, memo, dan juga surat. Tapi kalau untuk surat kita sudah tidak menggunakan surat lagi karena kalau untuk surat agak sedikit lama untuk prosesnya. Nah, kemudian ada visual, grafis, poster, atau infografis. Biasanya ini kita gunakan itu untuk di media sosial. Jadi untuk menginformasikan kepada parents atau kepada customer yang memang belum join di tempat les kita seperti itu. Apa saja program yang sedang berjalan, kemudian apa saja kegiatan yang ada di tempat les kita. Nah, kemudian untuk digital chat video conference-nya itu biasanya kalau untuk video-video semua ada di media sosial. Nah, kalau untuk chatnya sendiri seperti yang tadi kita ada live chatnya juga gitu. Nah, kemudian di sini ada gaya komunikasi. Nah, ini ada beberapa contoh gaya komunikasi, ada asertif, agresif, pasif, dan manipulatif. Nah, untuk gaya komunikasi itu tergantung dari tempatnya masing-masing. Kebetulan kalau untuk di kantor saya sendiri, kita menggunakan gaya komunikasi biasanya yang asertif. Nah, kenapa asertif? Karena di sini kita menggunakan bahasa yang memang sangat formal seperti itu. Kemudian kita menggunakan agresif. Agresif ini biasanya kita gunakan ketika kita bertemu dengan customer yang memang hard customer. Jadi kita akan mengambil situasi yang memang memaksa atau mendominasi. Nah, kita harus lebih mendominasi dari obrolan itu, dari komunikasi itu sendiri. Untuk apa? Untuk direct customer-nya sendiri agar tertarik dengan tempat lesnya kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang pasif dan manipulatif, kebetulan di kantor saya itu kita tidak begitu menggunakan dua karakter gaya komunikasi ini gitu. Karena kalau untuk yang pasif itu akan cenderung menimbulkan informasi yang memang akan miscommunication nantinya. Nah, kalau untuk manipulatif, dan ini lebih parah lagi karena untuk menyampaikan informasi baik dari progress studentsnya sendiri itu akan lebih riskan ketika kita menggunakan yang manipulatif karena kan di sana ada progress pendidikan studentnya sendiri ya, progress dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang manipulatif, which is nanti parentsnya sendiri akan parentsnya akan merasa anaknya lebih mampu dengan apa yang dia lihat seperti itu. Jadi reportnya tidak real seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mencantumkan ada beberapa bentuk komunikasi yang digunakan yaitu WhatsApp dan juga email. Nah, untuk yang WhatsApp-nya sendiri ini untuk yang WhatsApp, ini untuk yang email. Kalau untuk yang WhatsApp kita biasanya full menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sini langsung berhubungan dengan teacher yang mengajar juga informasinya.
Di sini di sini contohnya admin kami mengirimkan informasi bahwasanya di sini ada oral placement test yang memang belum terisi ya, belum diupdate. Nah, di sini ini adalah komunikasi yang digunakan. Nah, kemudian kalau untuk yang ini, yang email, ini adalah seluruh center yang memang terhubung. Jadi di sini informasinya lebih luas lagi. Kurang lebih saat saya join di perusahaan ini ada 10 center. Jadi yang join di grup ini, grup IELTS online band ini adalah sekitar 10 center. Jadi di sini bisa dibaca semuanya gitu. Nah, untuk apa informasi yang ada di IELTS ini, di grup IELTS ini, agar komunikasi dari pusat, maksudnya dari HR kami kepada staff-staff itu agar lebih mudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian saya sempat melakukan komunikasi negosiasi di kantor saya sendiri, bahwasanya alur komunikasi yang terjadi di kantor saya sebelumnya itu adalah yang paling atas, yang menduduki alur paling atas adalah CD atau Center Director sendiri. Nah, Center Director ini kemudian turun ke beberapa divisi, yaitu di sini ada yang namanya STM, yaitu Senior Teacher Manager, kemudian ada GA-nya, kemudian di sini kita ada SPV, kemudian ada kemudian ada admin, dan juga ada marketing. Nah, dari kelima divisi ini, kita akan turun lagi ke bagian course consultant dan juga progress advisor. Nah, untuk komunikasinya sendiri, dulu saya adalah seorang progress advisor, di mana kalau progress advisor itu kita berhubungan langsung mengenai progress dari studentnya dan disampaikan kepada parents. Jadi saya adalah jembatan informasi dari teacher ke parents mengenai progres si anak. Nah, biasanya informasi ini akan saya dapatkan pertama sekali dari teachernya. Kemudian informasi ini akan saya sampaikan kepada supervisor saya. Kemudian setelah itu baru saya sampaikan kepada parents seperti itu. Kenapa disampaikan kepada supervisor terlebih dahulu? Karena agar informasinya disaring seperti itu. Nah, kemudian ada lagi contohnya, kalau misalnya saya ingin melakukan oral placement test, di mana ini untuk student baru. Saya akan menginformasikan kepada admin, di mana bagian admin ini yang membuat schedule untuk seluruh divisi yang ada di perusahaan. Nah, saya akan menginformasikan kepada admin bahwasanya saya memiliki booking appointment untuk oral placement test ini, dan saya mencari teacher yang bisa melakukan oral placement test. Nah, untuk teachernya nanti akan diinformasikan kepada senior teacher manager, di sini ke atas lagi. Nah, dari senior teacher manager ini akan diinformasikan kepada teacher-teachernya bahwasanya siapa yang bisa melakukan oral placement test di jam yang saya butuhkan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi informasinya memang bertahap, kita tidak bisa langsung menginformasikan ke center director seperti itu. Jadi memang saya harus info dulu ke supervisor saya. Nah, kemudian untuk gayanya sendiri, proses komunikasi yang saya lakukan yaitu kita menggunakan bahasa yang non formal kalau untuk di dalam kantornya. Kalau misalnya komunikasi dengan staff-staff yang ada, tapi itu di dalam di dalam staff room seperti itu tidak dilakukan di luar, tidak dilakukan kepada parents ataupun students. Nah, kemudian untuk strateginya biasanya komunikasi itu kita lakukan di jam-jam yang memang tidak begitu sibuk, tapi tergantung situasi dan kondisi juga ya. Nah, kemudian untuk saluran komunikasinya seperti tadi, ke SPV, kemudian naik ke atas lagi, entah itu ke senior teacher manager atau ke center director, seperti itu. Biasanya penghambat dari komunikasinya itu adalah di mana di tempat saya bekerja, di tempat les ini,
kita ada sedikit kesulitan untuk komunikasi di detik yang sama, karena kalau misalnya di jam-jam tertentu itu kita ada jam sibuk dan juga ada yang namanya intake besar atau kalender besar, di mana itu adalah hari di mana kita sangat-sangat full agenda untuk graduation semua kelas seperti itu. Jadi ada beberapa hambatan-hambatan yang memang dijadikan alasan kenapa kita tidak bisa langsung berkomunikasi on the spot gitu. Nah, untuk solusinya biasanya uh, untuk solusinya sendiri kita sudah memiliki report by email, yaitu kita ada file-file yang bisa kita akses. Seperti yang tadi saya bicarakan, yaitu kita misalnya saya membutuhkan oral placement test, di mana saya membutuhkan jadwal untuk teachers yang memang bisa untuk mengajar oral placement test ini. Nah, saya bisa buka nih di jadwalnya itu, di G Drive-nya itu seperti apa, siapa saja yang bisa melakukan tes di jam yang saya butuhkan, seperti itu. Nah, baik, kemudian di sini ada studi kasus, yaitu laporan bisnis 5W+1H. Itu untuk soalnya, pada hari Senin 30 Mei 2025, akibat libur long weekend, terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dengan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman barang ke customer terlambat 2 hari, yang mengakibatkan customer mengajukan komplain. Kemudian, di sini, buatlah laporan bisnis dalam format 5W+1H berdasarkan studi kasus di atas. Kemudian, laporan harus menggambarkan proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasi yang ditempuh. Nah, ini saya sudah menulis laporan 5W+1H-nya sendiri. Di sini untuk yang 5W-nya itu what, when, where, who, dan why. Kemudian ada how. Nah, untuk di sini apa yang terjadinya, yaitu adalah keterlambatan pengiriman barang selama 2 hari karena pesanan tidak diproses tepat waktu akibat miskomunikasi antara sales dan juga warehouse-nya sendiri. Kemudian terjadinya itu pada tanggal 31 Mei sampai dengan 2 Juni 2025, yaitu keterlambatannya. Nah, periode long weekend menjelang atau hingga Senin 30 Mei 2025. Nah, kemudian untuk tepatnya di mana terjadi dalam kondisi lintas lokasi, tim sales itu ada di kantor pusat, tim warehouse di gudang pusat. Kemudian siapa yang terlibat di sini? Yaitu ada sales, kemudian ada admin sales ordernya juga, ada supervisor, ada tim logistiknya, kemudian ada customer-nya juga. Nah, kemudian mengapa bisa terjadi? Apa sih faktor penyebabnya? Di sini untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu ada jadwal libur kerja yang tidak tersosialisasikan dengan jelas antar divisi, kemudian ada konfirmasi ketersediaan stok dikirim juga tidak lanjut formal atau kurangnya komunikasi, kemudian ada sistem ERP, kemudian cut off pengiriman akhir pekannya juga kurang sesuai. Bagaimana kemudian ringkasan kronologinya, yaitu sales memasukkan pesanan besar menjelang libur, warehouse operasional terbatas pesan konfirmasi stok tidak dibalas dengan status siap, sales menganggap barang otomatis akan diproses pada hari kerja berikutnya. Ditemukan bahwa packing belum dilakukan hingga jadwal pengiriman vendor logistik lewat. Barang baru disampaikan dan dikirim di hari kemudian, pelanggan mengajukan komplain. Seperti itu. Nah, untuk solusinya adalah harus memperbaiki komunikasi antara semua yang terlibat di sini, especially-nya adalah di tim warehouse dan juga salesnya sendiri ya. Karena di sini miskomunikasi di antara mereka yang sangat-sangat menimbulkan masalah kepada customer yang akhirnya customer mengajukan komplain seperti itu.
Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai informasi komunikasi dan negosiasi yang terjadi di kantor saya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.